Welcome back on Disharmonic Talk Show. Good news. Ada good news, pasti juga ada bad news. Ada kabar baik, pasti juga ada kabar yang kurang mengenakan. Dan itu ada sebuah kesinambungan. Oke, teman-teman semua. Ini adalah acara saya yang kedua, tema acara saya yang kedua. Yang sebelumnya itu ada sharing session. Itu biasanya saya ngobrol sama teman-teman distro, teman-teman musik, band, musisi, dan juga pelaku-pelaku usaha lainnya. Nah, di Good News ini saya mau membahas banyak hal. Mulai dari info yang lagi trending, mulai dari kejadian yang lagi banyak diperbincangkan, hal-hal yang mungkin bisa memotivasi kita dari segi usaha, bisnis, tentunya juga ada peluang bisnis, atau tentunya juga mencakup lah banyak hal, bisa jadi juga pastinya juga membahas tentang band, event, musik, dan juga banyak hal lainnya. Yang pertama di Good News kali ini adalah bagaimana jika pintu distro itu tak lagi kubuka. Jadi begini teman-teman semua. Di masa pandemik seperti sekarang, tentu kita semua tahu bahwa di sektor usaha apapun saat ini memang mengalami penurunan omset. Berbagai macam strategi penjualan digencarkan, hingga menjual barang seperti menjual sampah. Katakanlah seperti itu. Diskon, dan berbagai macam strategi lainnya, paket bundling dan juga lain sebagainya. Itu adalah suatu bentuk bagaimana kita harus mampu bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Menjual barang, jangankan berharap keuntungan, bisa balik modal saja sudah alhamdulillah. Namun sebenarnya begini, sebelum lockdown itu katakanlah mulai digencarkan, yaitu awal-awal puasa itu sebenarnya saya merasakan penjualan di marketplace itu mulai ada arus peningkatan ya, karena kan itu kan begini ya, sudah mulai ada indikasi peringatan jangan keluar rumah, di rumah saja dan sebagainya seperti itu. Akhirnya kan mulai ada opsi belanja secara online order kayak gitu. Namun ketika lockdown mulai digencarkan, kan itu terus sebelum puasa kayak gitu kan, kayak kalau nggak salah itu sudah mulai lockdown ya gitu. Akhirnya penjualan di marketplace mulai tersendat juga ya. Penjualan di marketplace ada penurunan juga, efek dari lockdown di beberapa tempat, khususnya di luar Jawa. Apalagi ketika itu ya, bandara Jakarta sudah mulai ditutup ya, hampir semua bandara-bandara sudah mulai tertutup kan, ekspedisinya juga pengiriman paketnya yang lewat jalur udara kan mulai tersendat juga ya. Aturan 2-3 hari itu seharusnya barang sudah sampai. Sempet itu seminggu barang belum sampai, tentu pasti kita dapat komplain dari customer kan. Bahkan sempat saya ngecek itu sampai 2 atau 3 hari itu barang itu berhenti. Barang itu mulai tidak ada pergerakan sama sekali di subagennya itu. Jadi itu juga mungkin salah satu pemicu penurunan penjualan di online order di masa-masa sebelum puasa itu ya, di saat-saat sebelum puasa itu.
Ya kita kan apa ya, harapannya orang jualan itu kan pasti kan puasa itu biasanya kan banyak juga yang mudik kayak gitu, kemudian pasti kan ibaratnya biasanya kalau saya itu guyonan sama teman-teman di yang itu, teman-teman yang lain itu terus lekas bledos burung bro, biasanya kan gitu, maksudnya booming penjualannya seperti itu. Nah, lebaran kali ini tuh saya cuman bisa menaruh harapan. Menaruh harapan itu maksudnya ya kayak semacam ngeyem-ngeyem hati gitu loh. Kayak menaruh harapan mungkin besok rame kayak gitu. Pas jaga toko sendirian atau mungkin pas jaga toko kayak gitu kan masih posisi sepi ya, sepi, belum se-booming yang diharapkan. Itu paling kita harapannya sesuk ya mungkin besok rame kayak gitu. Positif mind lah istilahnya, kita berpikir positif supaya tidak tambah sepaneng ya kan gitu. Nah, kan sampai di penghujung puasa ya, istilahnya hari kemenangan itu tiba. Ya namanya orang usaha kan pasti yang dijaga nih yo seperti itu, pas bodo kan rame-rame nih biasanya penjualan bledos, banyak para pemudik itu. Akhirnya sampai di penghujung laga katakanlah seperti itu, kita pasti membandingkan omset tahun ini dengan tahun kemarin, itu seyogianya seperti itu, sewajarnya. Hasilnya jika kita kalkulasikan 100% dari pendapatan tahun kemarin, di lebaran tahun ini itu bisa dikatakan cuman dapat 25% dari tahun kemarin. Maksudnya begini, jika dikatakan tahun kemarin itu penghasilan saya di lebaran tahun kemarin itu 100.000 katakanlah seperti itu, tahun ini cuman dapat 25.000 saja, katakanlah seperti 25% ya, seperti itu. Bingung pasti ya, karena kan lebaran itu biasanya kita juga harus menghormati orang yang lebih tua, orang tua lah. Kalau biasanya ada adat itu ya kita munjung-munjung kayak gitu kan pasti juga istilahnya kita memberikan kayak semacam ya jenenge ya pokoknya gini, munjung lah, nggowo gula teh ngono lho. Munjung kayak gula teh itu kan pasti juga harus ada, pasti juga butuh anggaran juga kan itu. Belum lagi kasih fitrah buat ponakan-ponakan kayak gitu. Bingung pasti, sedih juga wajar lah. Kalau menangis alhamdulillah tidak, karena saya punya istri yang selalu menguatkan. Terima kasih buat istri saya. Nah, berlanjut, lebaran sudah usai kan. Bagaimanapun juga saya harus atur strategi untuk tetap survive, untuk tetap bertahan di masa-masa pandemi seperti saat ini. Bagaimana ya supaya ada omset, bagaimana ya supaya kebutuhan itu tetap terpenuhi. Nah, sembari berpikir dan terus berusaha, lambat laun orderan demi orderan di marketplace kembali bergulir. Saya pun mulai mencari opsi apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Akhirnya saya dapat supplier barang dengan harga murah dan bisa saya jual lagi dengan keuntungan yang ya dikatakan dengan keuntungan minim gitu. Maksudnya gini, kita kan dapat barang itu murah, kemudian kita jual dengan harga, dengan keuntungan yang sedikit atau minim begitu. Berbagai masukan saya saring hingga yang paling mengena itu dan yang saya terapkan saat ini adalah
sinau cuan. Cuan itu menurut pengertian saya itu keuntungan yang sedikit tapi berkelanjutan. Istilahnya badi sithik tapi cepet mutere, dan juga tidak kelamaan kita istilahnya nyetok barang, menghentikan uang kita dalam wujud barang itu tidak kelamaan gitu loh. Nah, itu menurut pengertian saya cuan itu seperti itu. Badi sithik tapi ndang muter, badi sithik ndang payu gitu loh. Badi sithik sing penting ora kesuwen ngedekne barang. Nah, akhirnya begini, berjalan beberapa minggu ini hasilnya lumayan teman-teman semua. Nah, orderan di marketplace oke, orderan teman-teman yang sudah tergabung di reseller saya itu juga alhamdulillah. Jadi saat ini saya cuman perlu istilahnya memberitahu ya, istilahnya posting barang cuman di WA itu saya posting ke teman-teman reseller itu. Alhamdulillah seperti pohon tumbuh dan bercabang. Asik juga ternyata sinau cuan. Badi sithik tapi acek cepat mutere. Dari berbagai masukan juga itu istilahnya kita harus memang membangun pasukan reseller lah, tapi itu nanti pembahasannya lebih lanjut. Nah, lalu begini, sempat terpikir juga jika pandemik ini nanti berakhir, kalian semua sudah terbiasa dengan online order. Maksudnya begini, di saat kita tidak diperbolehkan keluar rumah, teman-teman semua kan pasti piye ya carane ben esok tuku kaos anyar tapi gak metu, arek online order wedi, arek COD juga pikir-pikir. Cuman di saat situasi yang istilahnya itu kejepit ya, kepepet kan, mau nggak mau kan kita pasti belajar yang terpacu untuk belajar bagaimana sih order lewat marketplace itu, bagaimana sih nek misalnya nanti saya COD apa nanti nggak apa-apa atau gimana ya. Kalau saya sebagai penjual misal diajak COD dapat keuntungan ya oke aja kan gitu. Akhirnya yang malas COD juga mau COD. Nah, di saat seperti ini kan saya mulai berpikir keras ya. Di toko itu kan yo sekarang ini paling 1-2 kayak gitu ya berkunjung ke store itu. Akhirnya di saat orderan di marketplace itu mulai kembali berjalan, kemudian pasukan reseller juga mulai bisa bercabang juga kan. Suatu hal yang mengusik itu kadang ada pemikiran seperti ini. Bagaimana jika pintu distro itu tak lagi kubuka? Maksudnya ya, jika suatu saat orderan online itu mulai benar-benar gencar kayak gitu, apakah ada kemungkinan juga ya toko saya itu saya tutup, kemudian saya fokus di marketplace, fokus di reseller saya, akhirnya produk-produk saya itu saya bawa pulang ke rumah, jualan di rumah saja, seperti itu kan pertanyaan yang mengusik. Bagaimana ini? Nah, saya berpikir keras itu teman-teman semua. Bagaimana jika pintu distro itu tak lagi kubuka? Jawabannya adalah saya akan tetap berjuang. Gitu. Saya harus mampu bertahan. Alasannya adalah karena saya menyukai bidang ini dan tidak ada alasan lain untuk menyudahi. Gitu. Saya menyukai dunia perclothingan ini. Saya menyukai desain, saya menyukai fashion juga kan, karena memang
antara distro dan juga band-bandan itu kesinambungan, dan kedua hal itu memang menyenangkan untuk saya. Jadi saya tidak maksudnya tidak, ketika berpikir bagaimana jika suatu saat distro saya tutup, itu saya benar-benar aku harus mampu bertahan begitu. Saya menekankan pada diri saya, aku harus mampu bertahan. Saya hanya butuh strategi baru untuk mengembangkan, bukan menyerah dan kalah dengan keadaan. Karena salah satu slogan saya adalah today and tomorrow keep fighting. Itu seperti yang mungkin teman-teman pernah membeli artikel yang pernah saya buat itu, today and tomorrow keep fighting this hard. Oke, jadi seperti itu. Apa yang harus saya lakukan saat ini adalah saya harus bertahan, berjuang, tidak boleh menyerah dan kalah dengan keadaan. Thank you semua, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. This Harmonic Talk Show, more than bullshit.